Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue sinetizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang Liga Inggris ya, yang sudah berakhir di hari Minggu kemarin, di mana seluruh pertandingan dilaksanakan serentak, di mana Liverpool ditahan imbang oleh juara FA Crystal Palace dengan skor 1-1 dan Mo Salah mencatatkan gol ke-29 ya, dan membuat Mo Salah menjadi top scorer ya di Liga Inggris dengan 29 gol. Selamat untuk Mo Salah. Ini berarti kali ketiga ya Mo Salah jadi top scorer di Liga Inggris. Congrats. Atau kali ketiga ya, kali ketiga. Kemudian di pertandingan lainnya MU berhasil menang 2-0 atas Aston Villa yang membuat Aston Villa jatuh ke Conference League ya. Jatuh ke Europa League, bukan Conference League. Conference League itu Nottingham Forest ya. Karena menang selisih gol. Aston Villa ke Europa League, Nottingham Forest ke Conference League, dan tiket UCL resmi berhasil didapatkan oleh Arsenal sebagai runner up, Manchester City sebagai peringkat ketiga, Newcastle United dan Chelsea ya. Selamat untuk kelima tim, dan ditambah Tottenham Hotspur yang juara UEL juga lolos ke UCL. Jadi ada 6 wakil Inggris yang akan bersaing di UCL season depan, dan gue rasa sih season depan tim Inggris akan berjaya ya, akan berjaya gitu. Oke. Jadi Liga Inggris sudah selesai, dan so far kalau menurut gue ya Liverpool sangat layak untuk menjadi juara ya. Liverpool kan tampil sebagai juara, di mana gebrakan dari Arne Slot dengan merubah cara bermainnya, di mana Gravenberch dan Gakpo itu ternyata berhasil sampai pertengahan season dan ngebut ya kan. Liverpool ngebut gitu ya, sampai unggul sekitar berapa, 10 poin ya. Hanya dari setengah musim saja udah unggul 10 poin, udah ngebut. Tapi di pertengahan Liverpool sempat goyang ya, di mana Mo Salah sempat tidak mencetak gol dalam beberapa pertandingan, tetapi Mo Salah still Mo Salah meskipun dia dalam fase menurun di putaran kedua, tetapi dia tetap menjadi top scorer, bahkan top assist ya. Jadi Kongres ini prestasi tersendiri untuk Mo Salah, dan gue akan mencoba membuat best team dari Liga Inggris musim ini ya. Mulai dari kiper ya, gue akan menggunakan formasi 4-3-3 yang mayoritas dipakai oleh tim-tim Inggris ya, berarti 4-3-3. Mulai dari kiper, di mana kiper gue menaruh Alisson Becker, kiper dari Liverpool ya. Alisson Becker, di mana dia tampil sangat solid di musim ini, bukan hanya di Liga Inggris tetapi di UCL juga, di ajang lainnya juga. Tapi sayang ya, penampilan luar biasanya hanya menghadirkan 1 trofi, tapi oke. Trofinya pun lumayan bergengsi Liga Inggris. Kemudian duo center back, gua memilih yang pertama adalah Gabriel Magalhaes dari Arsenal. Gabriel ya, menurut gua sebelum dia dibekap cedera, dia adalah back terbaik di Liga Inggris saat itu ya, sebelum akhirnya dia cedera. Dan yang kedua adalah Virgil van Dijk dari Liverpool ya. Virgil van Dijk sebagai kapten, dia benar-benar leader yang luar biasa, mampu membawa tim ini meskipun dia sebenarnya 1-2 kali sempat melakukan blunder. Tapi kalau gue menilai dari pemain lainnya, kayak hampir semua pemain belakang di Liga Inggris itu membuat blunder ya. Jadi tidak ada opsi yang lebih baik kalau menurut gue dibanding Virgil van Dijk. Jadi Virgil van Dijk dan back Arsenal Gabriel Magalhaes ya. Kemudian di sayap back kanan ya, di back kanan ini pilihannya banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi kalau gua harus memilih ya, gua akan memilih Jurrien Timber ya. Gue suka banget sama pemain itu, Jurrien Timber dari Arsenal. Kenapa? Karena dia adalah satu pemain yang sangat bekerja keras
di Liga Inggris juga dia adalah pemain yang paling konsisten ya, yang membawa Arsenal sampai ke titik ini. Namun sayang ya, Arsenal sekali lagi tanpa striker, sehingga eksplosivitas Jurrien Timber tidak terlalu kelihatan. Tetapi menurut gue Jurrien Timber adalah salah satu pemain yang harus diperhitungkan ya, Jurrien Timber. Sebenarnya kalau ada opsi lain itu Aina dari Nottingham Forest. Tetapi di putaran kedua Aina terlalu banyak melakukan blunder kalau menurut gue, yang membuat Nottingham Forest pun ngedrop, benar-benar ngedrop, sehingga gue akhirnya memilih Jurrien Timber yang jauh lebih konsisten. Dan di sektor kiri ada Milan Kerkez dari Bournemouth ya, dimana Kerkez bermain sangat konsisten, menjadi salah satu kunci kenapa Bournemouth bisa sempat bersaing di papan atas. Tetapi pada akhirnya Bournemouth gagal ke Eropa ya. Ini bad banget buat Bournemouth. Strike dimana pemain yang satu ini pemain yang sangat eksplosif, masih muda gitu ya, dan jam terbangnya sudah sangat luar biasa, dan katanya dia diincar sama Liverpool ya, jadi kita tunggu. Oke, itu dari 4 back ya, Gabriel, Timber, Van Dijk dan juga Kerkez. Di tengah gua memilih yang pertama adalah Alexis McAllister dari Liverpool. Alexis McAllister menurut gue salah satu pemain yang luar biasa di musim ini. Dia menjadi kunci keberhasilan Liverpool bermain sangat konsisten, dimana kelihatan kan kalau McAllister tidak bermain, Liverpool tuh tengahnya goyang banget ya. Kalau diisi oleh nama lain gitu udah goyang banget. McAllister bermain sangat konsisten, bahkan sempat meraih penghargaan pemain terbaik di bulan April ya, pemain terbaik di bulan April. Jadi luar biasa Alexis McAllister. Yang kedua adalah Ryan Gravenberch ya, semua pasti setuju Ryan Gravenberch masuk ke dalam best 11 Liga Inggris musim ini. Kunci dari Liverpool, bermain sangat konsisten dan juga transisinya luar biasa ya, transisi quicknya itu berkat kecermelangan Ryan Gravenberch gitu ya, yang bermain sangat luar biasa di tangan Arne Slot, di mana dia difungsikan sebagai salah satu DMF, namun juga kadang berperan juga sebagai box to box. Jadi luar biasa Gravenberch berhasil memerankan itu semua dengan sangat baik. Bahkan kalau kalian lihat turnovernya ini sangat khas ya, khas banget dari Ryan Gravenberch. Jadi luar biasa Gravenberch, musim terbaik Gravenberch so far sepanjang karirnya ya, dan dinobatkan sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia juga saat ini. Dan nama terakhir adalah Declan Rice dari Arsenal lagi ya. Ini udah ada 3 pemain Arsenal ya. Declan Rice menurut gue meskipun dia gagal membawa timnya juara, tapi dia di tengah adalah pemain yang paling konsisten, punya banyak sekali nilai plus untuk Arsenal, bisa mencetak gol, bisa memberikan crossing, bisa memberikan assist, merepotkan sekali di tengah, bisa jadi DMF, bisa menjadi apapun Declan Rice ini. Jadi dan juga pemain yang sangat konsisten jika dimainkan. Jadi Declan Rice menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam base 11 versi gua. Dan di trio lini depan ya, tentu saja nama Mo Salah tidak bisa disingkirkan ya. Mo Salah bermain luar biasa sekali ya. Mo Salah bermain sangat eksplosif, sangat cerdas. Bahkan sebagai wide playmaker dia benar-benar menjadi kreator yang sangat kreatif, bukan hanya tajam tapi juga kreator yang sangat ulung. Jadi Liverpool sangat luar biasa sih memiliki dia, dengan harga murah lagi didatengin dari AS Roma waktu itu ya. Kemudian di tengah, striker tengah ada Alexander Isak dari Newcastle United. Semua pasti setuju Alexander Isak bermain luar biasa di musim ini, meskipun ya masih ada Haaland sebenarnya, tapi Alexander Isak menunjukkan kalau dia bisa menjadi pembeda di Newcastle United dan membawa tim ini pertama juara Carabao Cup, dan yang kedua adalah membawa Newcastle lolos ke UCL musim depan ya, dengan sangat luar biasa gitu ya, sehingga tahun depan Isak akan bermain di UCL. Jadi kita tunggu ya, karena Isak ini kan dinomorkan akan ke tim besar, tapi karena Newcastle sekarang lolos ke UCL, bisa jadi dia nggak pindah. Jadi Isak memberikan begitu banyak perubahan di Newcastle. Jadi congrats
untuk Alexander Isak. Dan di wing kiri ini banyak sekali ya, tidak ada pemain yang menonjol menurut gue kalau bicara soal sayap kiri. Ya, kalau bicara di Chelsea ada Pak Palmer tidak konsisten, Neto tidak konsisten, di Liverpool juga Luis Diaz tidak konsisten gitu ya, Gakpo tidak konsisten juga, kemudian di City Doku tidak konsisten. Semua yang ada di sayap kiri tidak konsisten. Tapi kalau gua disuruh memilih, ya sekali lagi ini baik lagi gue ya, kalau gua harus memilih, gua akan memilih Eze dari Crystal Palace. Ya, Eze menurut gua salah satu sayap kiri terbaik di season ini. Karena yang lain tidak konsisten ya, jadi gua memilih Eze. Murni karena dia menjadi pembeda di Crystal Palace. Meskipun Crystal Palace juga terseok-seok di papan tengah, tapi dia as a nomor 10 sebagai Crystal Palace, dia banyak memberikan perubahan untuk Crystal Palace dengan eksplosivitasnya. Dia juga tajam, dia juga menjadi pencetak gol kemenangan kan di tandingan menghadapi Manchester City di final FA Cup. Jadi menurut gue Eze adalah salah satu pemain yang terbaik di sektor sayap kiri. Dan menurut gue tidak ada yang benar-benar konsisten ya kalau bicara sayap kiri. Coba kalau kalian tanya gue ya, Martinelli tidak konsisten, Doku dan segala macam, benar-benar nyaris nggak ada gitu ya, nyaris nggak ada. Tottenham pun yang segudang wingernya tidak ada yang konsisten juga. Everton nggak ada, semuanya nggak ada. Bournemouth Semenyo tidak konsisten juga, padahal Semenyo awalnya bagus banget loh. Newcastle nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada. Menurut gue Eze udah pilihan paling benar gitu ya. Oke, jadi Alisson, Van Dijk, Gabriel, Timber, Kerkes, kemudian tengahnya Gravenberch, Rice, McAllister, kemudian depannya kalau andai aja Gakpo konsisten sampai akhir musim ya, gue akan memilih Gakpo sih. Tapi Gakpo tidak konsisten, Diaz juga tidak konsisten, Eze mungkin yang paling konsisten ya di Liga Inggris musim ini. Jadi kongres untuk Eze. Jadi itu best 11 Liga Inggris musim ini. Dan menurut gua Liga Inggris musim ini itu lumayan seru ya. Kalau dulu kan serunya tuh perebutan juara, kalau sekarang itu serunya ada dua. Pertama perebutan UCL, dan yang kedua adalah Tottenham dan MU yang berebut peringkat 17. Menurut gue itu dua hal paling seru di Liga Inggris musim ini. Jadi see you di Liga Inggris season depan ya guys ya.